107 FM Radio Kebanggaan Asiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua pendengar setia Asiki FM dimanapun berada. Dan sahabat Asiki, di kesempatan ini juga kita membuka peluang untuk kalian semua yang ingin bertanya-tanya soal Kampung Naga ya, yang ada di Asiki sendiri. Kita buka kesempatan langsung aja lewat layanan telepon di 0823 9908 1075. Kampung Naga merupakan kampung di pedalaman Papua yang didirikan sejak tahun 2009. Letaknya berbatasan dengan Papua Nugini. Tak ubahnya seperti kampung-kampung di pedalaman Indonesia lainnya, kehidupan masyarakat di Kampung Naga jauh dari kata modern. Dilakukan itu tidak akan bisa hasilnya kurang maksimal, kurang bagus juga ya. Cara itu harus melakukan perkawinan dengan cara potong. Di sini masyarakat yang berbeda marga bertahan hidup dengan cara yang masih sangat tradisional. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mengambil makanan dari berkebun atau berternak hewan. Meski demikian, pemahaman mereka akan fungsi hutan jauh melampaui segala keterbatasan yang mereka miliki. Bagi orang-orang Papua dan Kampung Naga khususnya, hutan memiliki makna yang lebih dalam dan kuat. Mereka menyebut hutan sebagai mama, yaitu ciptaan Tuhan yang memberi kehidupan. Harun dan Muiz merupakan kepala adat sekaligus penduduk di Kampung Naga. Sebagai kepala adat, mereka berperan untuk menjembatani beragam kepentingan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan dunia luar. Sementara sebagai penduduk, mereka merupakan tokoh kunci dalam upaya pelestarian hutan di sekitar Kampung Naga. Harun dan Muiz rajin melakukan observasi tanaman di hutan. Kayu, mau dibilang kayu kelas 1 yang bisa dipakai di sini. Dia tumbuh di mana saja, Pak? Ada kalau rawa-rawa begini. Kalau di rawa begini. Kalau yang di pinggir kali kau itu yang kayu besi namanya. Kayu besi. Seperti saat ini, ia tak ragu untuk mencicipi serbuk sari bunga liar. Manis. Bukan babi piaraan nih, ini babi hutan. Babi hutan, kami panah, berburu panah, baru makan. Dagingnya sebagian kita jual jadikan uang. Berbekal peralatan seadanya, mereka secara sukarela melakukan pemantauan hutan secara berkala. Perjalanan berkilo-kilometer jauhnya ke dalam hutan pun ditempuh demi upaya menjaga hutan. Dari moyang turun-temurun itu harta warisan yang itu betul-betul dijaga. Dan itu kehidupan daripada kita turun-temurun itu ada di hutan itu. Karena di hutan itu harta sampai dengan beranak cucu. Kami hidup di atas tanah itu, kami hidup di atas hutan itu, kami ambil makan dari hasil itu, hutan itu, dan kami hidup. Nah, itu sangat berharga. Di dalam hutan, Harun dan Muiz memastikan agar tidak ada orang yang merusak hutan, seperti membakar hutan untuk membuka lahan. Jadi, kenapa kita masyarakat pemilik hak wilayah, pokoknya di marga-marga mana saja yang kita biasa jaga kelestarian alam kami ini. Itu hanya maksudnya itu. Hutan menyimpan banyak sumber daya yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat Kampung Naga. Di hutan terdapat tumbuh-tumbuhan yang dapat dipetik, baik untuk dijadikan makanan atau obat-obatan. Hanya beberapa meter setelah masuk hutan, banyak hewan juga bisa ditemukan. Seperti kali ini, Muiz menemukan ulat kumbang. Jadi kumbang keluar. Nah ini. Masih ada. Dan kehidupan orang Papua belum dimodernisasi. Dan ini taraf pelan-pelan. Tidak mungkin orang Papua langsung jadi modernisasi, tidak bisa. Sudah lebih dari 1 dekade berdiri, Kampung Naga belum dialiri listrik secara memadai. Listrik yang dinikmati masyarakat Kampung Naga
merupakan pemberian dari salah satu perusahaan kelapa sawit swasta yang berbasis di Papua. Namun dengan listrik yang mengalir itulah, kehidupan masyarakat Kampung Naga perlahan berubah menjadi lebih baik. Anak-anak Kampung Naga bisa menggunakan bus sekolah yang disediakan oleh perusahaan kelapa sawit swasta tersebut untuk menuju sekolah. Dari awal bangun sampai sekarang 2022 ini kita udah genap 12 tahun baru pemekaran kampung tanggal 7. Jadi kita di sini, masyarakat di sini mata pencarian ya banyak yang mencari ikan, berburu, berkebun, terus ada yang ikut panen sawit, ada yang ikut kerja di perusahaan. Para mama memanen sayuran di ladang dekat hutan. Kali ini, mereka memetik sayuran kangkung dan labu. Itu untuk apa, Mama? Untuk makan, tumbuh sendiri dari hutan. Pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di hutan juga tak luput dari perhatian Harun dan Muiz. Bagi mereka, melestarikan keanekaragaman hayati menjadi begitu penting dalam meningkatkan produktivitas ekosistem, di mana seluruh spesies yang terdapat di dalamnya hidup saling bergantung satu sama lain. Muka jadi merah, gimana? Dari tadi tidak mau makan. Oke, dari cacing juga belum. Aduh, dia apa? Aliran sungai di dalam hutan tidak hanya menyediakan pasokan air minum. Alirannya yang sejuk pun mengundang anak-anak untuk bermain di sekitarnya. Sungai layaknya tempat untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Sungai ini juga dipergunakan untuk para mama mengambil air. Untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Dengan segala keterbatasan yang ada, nyatanya tak membuat anak-anak Kampung Naga kehilangan keceriaan. Justru di sini mereka memanfaatkan alam untuk bermain dan bereksplorasi. Sungai merupakan tempat favorit mereka. Saat cuaca panas, berenang atau bermain di air sungai yang sejuk menjadi penghiburan tersendiri. Sebagian anak memancing ikan di sungai sambil bersenda gurau dengan kawannya. Hasil dari tangkapan tersebut biasanya mereka berikan pada orang tua untuk diolah menjadi masakan yang bisa disantap bersama keluarga. Mengajarkan pelestarian hutan juga dilakukan kepada anak-anak di sekitar Kampung Naga, baik dari dalam maupun di luar kelas sekolah. Kami punya tugas sebagai guru, bukan cuma sekedar kami mengajar di kelas, tetapi kami punya tanggung jawab rutin adalah kegiatan praktik nyata. Intinya adalah pelestarian hutan. Kita buat untuk kebutuhan hidup banyak orang. Para guru yang mengajar di Kampung Naga nampaknya telah sepenuhnya menyadari peran penting mereka dalam rangka pelestarian hutan di masa depan. Dengan ini untuk kami melestarikan hutan ini, untuk kami menjaga satwa alam yang ada. Salah satunya dengan kreatif dan menyenangkan, seperti membuat papan nama pohon dan sangkar bagi burung-burung liar. Bintang anggur udah fungsinya buat apa? Pohon anggur, pohon kayu ini bisa digunakan untuk bahan rumah. Bahan rumah. Dengan dibantu penduduk, sangkar ini kemudian digantung di atas pohon untuk menarik burung liar untuk datang dan berkembang biak. Nantinya anak-anak secara berkala akan mengecek kondisi sangkar burung itu. Kita bikin sangkar ini untuk burung apa? Oh, iya. Kehidupan anak-anak Kampung Naga memang lekat dengan hutan. Lantaran tinggal bersebelahan dengan hutan, maka tak heran jika rimba menjadi tempat bermain mereka. Sebagian di antara orang tua mereka pun
mencari nafkah dari hasil hutan. Kami mengundang 3 anak yang tinggal di Kampung Naga, yaitu Sinta, Willem, dan Okto, untuk menggambar pemandangan di Kampung Naga. Hasilnya, anak-anak ini menggambar perkebunan yang berdampingan dengan hutan. Hutan adalah tempat mereka bermain dan tumbuh, sementara perkebunan merupakan tempat orang tua anak-anak ini bekerja, sumber pendapatan utama bagi keluarga untuk hidup. Sinta menggambar pohon kelapa sawit dengan latar cuaca yang cerah. Okto menggambar pohon-pohon dan sungai yang biru. Sementara Willem menggambar deretan pohon yang ada di hutan. Menjaga kehidupan juga berarti merawat fasilitas desa. Seperti hari ini, Harun, Muiz, bersama anggota masyarakat lainnya, dibantu oleh salah satu perusahaan kelapa sawit swasta, bergotong royong melakukan perawatan dengan mengecat bangunan PAUD yang ada di Kampung Naga. Pohon-pohon di sekitar PAUD juga ditanam untuk mempercantik serta memberi kesan asri. Ini dilakukan sebagai upaya agar wajah fasilitas pendidikan anak-anak di sekitar Kampung Naga menjadi lebih baik dan menarik. Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan yang diisi oleh dokter juga sering dilakukan. Materi penyuluhannya beragam, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga mengajarkan pola hidup sehat. Dokter atau tenaga kesehatan yang diundang untuk penyuluhan berasal dari klinik milik perusahaan kelapa sawit swasta tersebut. Pertama telapak tangan, Abah mantap ini. Punggung tangan. Kemudian makan buah dan sayur setiap hari ya. Kalau buah dan sayur setiap hari kayaknya semuanya rajin ya. Makan buah dan sayur setiap hari kan di sini banyak melimpah pisang. Salah satu bentuk nyata komitmen perusahaan kelapa sawit dalam pelestarian hutan adalah ikut membangun kesadaran masyarakat Kampung Naga untuk bergerak melakukan konservasi hutan. Papan nama, kemudian kita sudah kasih sarang-sarang burung. Di sini konservasi ini dilakukan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. Terhadap lingkungan. Kita juga selalu berkampanye bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk selalu menjaga lingkungan hutan di sekitar kita agar ini menjadi lingkungan yang akan berguna untuk kemudian hari untuk keluarga dan marga-marga di lingkungan sekitar perusahaan. Jadi kita TSE Group komit bahwasanya lingkungan harus kita jaga. Para pemuka adat di Kampung Naga juga menerapkan ketentuan yang ketat dalam berburu binatang di hutan. Ketentuan ini tidak dituangkan dalam aturan tertulis. Namun demi kebaikan bersama, semua pemangku kepentingan harus mematuhinya. Peraturan ini sifatnya mengikat semua pemangku kepentingan. Kami akan memberikan dukungan tanda tangan. Izin itu juga biasa tidak sembarang, harus lewat kepala marga yang lebih tua. Warga juga memanfaatkan forum yang diselenggarakan di balai desa yang bertujuan sebagai wadah untuk bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan pelestarian hutan. Bersama masyarakat, TSE Group secara optimal terjun dengan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan. Kita harus jaga sungai, jangan buang sampah sembarangan. Dari kegiatan bersih-bersih air tepian sungai, yaitu kita juga menjaga habitat yang ada di dalam air juga. Sampah itu sampah plastik, sampah-sampah kertas. Keluar masuk hutan demi membersihkan area hutan dan sungai dari sampah telah menjadi agenda rutin. Selain itu, pH sungai diperiksa secara teratur untuk mengetahui kualitas airnya. Selama beroperasi, TSE Group juga berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di tanah Papua dengan membangun fasilitas seperti sekolah, juga membuka jalan. Dan untuk segala yang dilakukan, baik dari segi konservasi hutan maupun pemberdayaan masyarakat, upaya TSE Group
menuai apresiasi dari pemerintah setempat. Dan kalau hari ini PT Tunas Sawah Erma terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pelestarian, maka kami melihat itu merupakan satu contoh, satu teladan yang baik sehingga pelestarian hutan itu dapat terwujud. Menurut John, pelestarian hutan di Papua tidak dapat dilepaskan dari dua aspek, yaitu aspek ekologi dan aspek sosial. Alasannya, karena masih banyak orang-orang Papua yang tinggal di dalam hutan. Mereka mengandalkan hutan untuk menjalani kehidupannya. Saya punya harapan itu kalau yang hutan saya ini hilang, berarti saya tidak bisa hidup. Ya saya berharap cuma itu. Tidak boleh dihabisin saya punya. Itu tujuan saya. Mungkin di teman lain pasti sama. Itu saya punya. Kelestarian hutan saya ini sama sekali tidak bisa dihabiskan. Dan hutan ini itu paling berharga untuk kami, dan itu kehidupan untuk kami. Dan kami harap bahwa hutan ini jangan hanya hilang saja berlalu seperti itu, tidak. Karena ini harta kami, warisan yang turun-temurun yang kami pakai. Kami bisa. Lewat tangan-tangan orang seperti Muiz dan Harun inilah kesejahteraan dari masa depan Papua ditentukan. Perilaku Harun dan Muiz merupakan cerminan makna hutan bagi masyarakat Papua, bahwa hutan tidak hanya sebatas hamparan lahan luas yang ditumbuhi tumbuhan. Hutan bagi mereka adalah kehidupan itu sendiri. Pohon-pohonnya merupakan jantung, aliran sungainya adalah urat nadi mereka.